Nah cuman karena saya kan nyari terus tuh, jadi setiap tahun tuh setelah lulus S1 tuh nyari terus Kak. Jadi nggak pernah berhenti saya apply. Kayak gitu sampai di bimbel tuh mereka paham banget kalau numpang ngeprint ya Kak, buat beasiswa numpang ngeprint tuh untungnya baik surat rekomendasi iya Kak. Dapet dapat Malaysia coy itu Malaysia. Nah pertama tuh memang milihnya bahasa Inggris, pokoknya pendidikan bahasa Inggris aja gitu dulu ya. Nah terus long story short, Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel React TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke, jam dobro kali ini teman-teman ya, kita reaction bareng ini. Tukar pengalaman, artinya saling bercerita mahasiswa S2 di Malaysia yang dimana mereka berasal daripada Indonesia, yang dimana S1-nya di Indonesia lanjut S2-nya di Malaysia, dan mereka sangat bersyukur sekali. Kenapa bersyukur? Karena bisa lanjut S2 di Malaysia. Sebab ada sebabnya teman-teman. Ijazah dan ketika lulus itu menjanjikan, tidak macam di Indonesia. Oke, seperti apa videonya? Jom kita play bersama. Let's go. 3. Mana Anda? University Kebangsaan Malaysia. Nah jadi di Malaysia tuh Kak, mereka itu sudah settle dengan 10 tahun plan pendidikan. Dan semua orang yang berkecimpung di di pembuatan kurikulum itu adalah memang orang-orang yang ahli di bidangnya. Jadi sekarang itu ya guru-guru atau pendidik-pendidik termasuk dosen ya, itu struggle-nya justru menghadapi mahasiswa-mahasiswa yang bikin tugas lewat AI. Wow, keren Malaysia ini ya. Oke teman-teman ya. Nah, silakan support dengan cara menekan tombol like, comment, dan share. Dari kan saya FKIP juga, jadi dari semua teman-teman saya itu kan banyak nih kenal guru bahasa Inggris, guru ini, guru itu. Nah, top 2 gokil. Iya, Top 2 guru bahasa Inggris yang saya kenal tuh 1 Selma, 2 Ica. Ica Hot fotonya di sini ntar. Ica Hot. Iya, Ica Hot. Ica Hot itu juga satu teman, satu angkatan, tapi cuma dia pagi ya. Dia pagi. Nah, kan kita Selma, saya dan Ica Hot. Ica Hot masuk banget Ica Hot. Itu kan kita udah terpapar dengan dunia pendidikan lah ya gitu ya, dari kita masih kuliah. Nah, tapi pertanyaannya nih sama Selma, kenapa nggak ngajar di sekolah? Soalnya kan kita di non akademi non formal doang tuh dulu. Sampai sekarang bahkan Selma kan? Betul. Karena kenapa? gitu, ini apapun ya, apapun ya, terserah. Nanti kalau misalnya perlu disensor aja. Ya nggak apa-apa. Ya, jadi gini waktu itu, karena mungkin dari awal itu saya sudah kan start ngajarnya itu dari sebelum kuliah kan Kak. Dan itu dibayarnya lumayan pada saat itu kayak privat loh, 25.000 1,5 jam. Walaupun kita kemana-mana ya pergi-pergi, cuman itu untuk umuran kita yang baru-baru itu udah senang banget lah waktu itu ya. Gitu. Kayak gitu. Terus kan tanya-tanya di sekolah berapa sih gajinya, kayak gitu kan, honorer gila coy, mau menangis gue. Gue sebulan dulu bisa ngasilin 300.000 lah ya sebulan, karena privat itu seminggu kan nggak setiap hari tuh, paling 2 kali. Cuman kan ya 25.000 berarti berapa kali ya, itulah ya 400 sampai 300.000 tuh sebulan Kak. Terus sedangkan kalau di sekolah itu 400.000 tuh 1 semester. Lo mau nangis nggak sih? Itu sumbernya siapa? Ya? Sumbernya siapa? Oh, sumbernya waktu itu nanya-nanya teman yang ini mereka honorer kayak gitu, guru-guru honorer itu. Tapi kan gini ya, kalau dari stigma sih enggak sih namanya, stigma masyarakat itu pokoknya yang penting berseragam deh. Terus tiap pagi dilihat seragam datang ke sekolah terus pulangnya itu tuh dianggap lebih sukses daripada kita yang pakai baju ini ya. Saya tuh pernah ini loh Kak, maksudnya kan sampai selesai kuliah kan yang ngajar-ngajar kayak gini tuh dikira nggak punya kerjaan gitu loh Kak. Karena nggak punya seragam gitu. Saya kemarin ke warung dekat rumah pakai ransel gini belum lulus gitu. Mohon maaf. Padahal udah lulus. Iya juga. Kemarin tuh ada yang nanya, Mohon maaf. Selma masih kuliah? Berarti kita semudah itu dong Kak wajahnya ya. Padahal udah tua. Dalam pikirannya udah tua kali, nggak lulus ya pasti kayak gitu kan. Ya jadi kita emang berdua nggak pernah terpapar dunia sekolah, cuman waktu PPL doang ya. Iya PPL. Nah PPL itu gimana waktu PPL? Kalau PPL maksudnya bagaimana apanya? How do you feel the difference between ngajar sekolah dan ngajar? Oh ya, anyway, non-formal? saya tuh pernah sih ngajar di sekolah juga, cuman itu perekrutannya bukan guru honorer ya, tapi sama training juga. Jadi ada kelas tambahan, mereka kayak les gitulah.
Yang di Lombok Tengah bukan? Bukan, yang di SMK 1 waktu itu. Jadi ada les tambahan mereka untuk dapat exposure bahasa Inggris lebih ini kan. Jadi mereka bayar lagi gitu loh. Dan itu bayarnya proper gitu Kak. Jadi pernah sih ngajar di sekolah dengan sekian banyak siswa yang banyak itu, yang 40 orang satu kelas itu gitu. 40 orang. Bedanya ya sama kalau misalnya privat, of course kita ilmu yang kita pelajarin selama di bangku kuliah itu kepakainya pas ngajar di sekolah. Memang kan manajemen kelas, terus bagaimana pembagiannya, terus ngikutin silabus seperti apa, seperti itu. Dan banyak hal-hal administratif yang harus kita isi kayak gitu. Itu sih bedanya. Dan itu sih yang bikin saya mikir kenapa saya nggak mau ngajar di sekolah adalah kan kalau di ngajar-ngajar privat biasa kita nggak ada beban administratif tuh kayak gitu ya, paling cuma ngisi absen gitu kan. Nah kalau di sekolah udahlah disuruh ngajar administratif, gaji segitu mohon maaf di Indonesia. Mohon maaf itu juga ya pertanyaan. Betul teman-teman, kuliah jauh-jauh misalnya nyampe ke Indonesia ternyata ya digaji 300.000 rupiah loh teman-teman, 1 bulan. Bayangkan gajinya. Kalau di Indonesia, kalau di Malaysia tentunya pasti besar teman-teman. Tapi kalau di Indonesia malas lah ngajar karena tidak mencukupi biaya hidup sehariannya, bolak-balik pakai kereta, pakai motosikal, itu gak cukup dipotong gaji teman-teman. Makanya kebanyakan mahasiswa yang lulus, baik itu di lulusan Malaysia atau lulusan Indonesia sendiri, itu kalau sampai nyampe ke Indonesia itu pasti ya kalau ngajar gajinya segitu 300.000, itu sama halnya dengan 70 ringgit Malaysia per bulan loh gitu. Kan kayak gini tuh pernah ditanyain waktu ini seleksi pertukaran pemuda gitu kan. Jadi dulu kan saya ini ya gila jadi beasiswa si paling beasiswa lah. Ya Allah, itu hidup saya tuh selama kuliah itu adalah kalau nggak ngajar volunteer. Ih gila, positif banget gue. Organisasi kayak gitu. Karena waktu SMA memang saya benar-benar jadi siswa biasa. Dagang donat aja. Dagang donat ya betul. Itu nggak ada kepikiran ikut-ikut ini aktif-aktif kayak gitu. Jadi di kampusnya yang aktif. Terus ya ditanyain kenapa sih orang-orang yang bagus kualitasnya itu nggak mau ngajar di sekolah. Itu pertanyaan pewawancaranya waktu itu, kakak-kakak yang sudah pergi dan mau merekrut adik-adiknya lagi. Saya jawab apa adanya kayak gitu kan. Kayak gitu, dan itu justru yang membuat kita lolos seleksi. Tapi waktu itu saya ini sih maksudnya belum rezeki ya, jadinya waktu itu kan dipilihnya pemudanya tuh 5 orang. Nah jadi yang berangkat itu hanya yang peringkat pertama. Jadi kemungkinan peringkat saya waktu itu peringkat kedua Kak, ke Jepang tuh waktu kalau jadi harusnya ke Jepang. Oh si Kak ini, Kak siapa? Istrinya Kak Opik bukan? Kak Opik. Lupa kali. Iya lupa, pokoknya itu yang berangkat. Dia yang berangkat gitu, dan yang keduanya lagi saya runner up lagi gitu loh Kak. Dan itu yang berangkat teman saya Ulan namanya. Itu ke Jepang juga. Jadi, Ulan yang di Pubah sekarang. Iya, Ulan yang di Pubah sekarang. Jadi gara-gara pertanyaan itu karena kita berani menjawab jujur dan ini ya, maksudnya jujur dan logis gitu. Jadinya bisa kepilih kayak gitu. Tapi masalah yang ke sekolah ya, no offense, banyak kok yang milih ke sekolah nggak kayak kita. Dan itu ada sisi positifnya karena kalau yang di sekolah itu ada jenjang yang dia mau ambil, jenjang karirnya. Salah satunya itu adalah stabilitas keuangannya. Betul sekali. Sama sekarang kan alhamdulillah ya. Satu sih yang saya lihat di pemerintahan ini yang positif ya cuma P3K itu. Terima kasih pemerintahan saat ini. Kalau yang kami belum mengambilnya. Ya walaupun kami juga belum mengambilnya gitu ya. Bagus. P3K itu kan untuk orang-orang yang udah lama mengabdi gitu. Itu angin seger banget tuh buat orang-orang yang udah lama. Dan teman-teman angkatan kita yang udah lama di honorer juga dengan dulu gajinya 3 bulan sekali yang Masya Allah itu sekarang alhamdulillah udah mulai kelihatan stabilnya. Malah sekarang saya yang mau masuk ke sekolah tapi nggak ada yang nerima. Beres ya S1 sekarang dengan Selma yang awalnya tadi mau masuk psikolog akhirnya masuk FKIP bahasa Inggris, akhirnya jadi suka banget sama pendidikan dan bahkan sampai ke level concern ya concern. Dan saya sampai ambil S2. Iya, dan itu kita mau ngomongin sekarang ya. S2-nya S2 di mana Anda? Saya nih. Nah, dia boleh tebak tak? Boleh. Saya dari mana nih? Masya Allah, saya dari mana nih? Saya ambil S2 di Malaysia. Malaysia.
Universitasnya? Namanya University Kebangsaan Malaysia. Nanti ditaruh gak sih? Iya dong, University Kebangsaan Malaysia. Atau nama keren itu National University of Malaysia. Oh gitu. Jadi kayak gini, kalau misalnya Indonesia tuh punya Universitas Indonesia gitu ya, UI gitu. Nah, Malaysia tuh punya UKM. Oh. Kalau Singapura punya NUS. Iya, gitu. iya. Jadi semuanya punya National University Singapura. Ya, National University of Malaysia. Tapi Gitu. kalau jadi Malaysia, jadi bahasa Malaysia kebangsaan gitu ya, Iya, bukan negeri ya? Bukan. Kebangsaan. University Kebangsaan Malaysia. Bayangin Undra menjadi kebangsaan. Universitas Kebangsaan Mataram. Jadi di situ. Oke, berarti jurusannya apa waktu yang S2? Nah, menariknya nih, saya tidak mengambil bahasa Inggris lagi. Kan aneh kan dia? Jadi gini ceritanya kayak gini. Saya kan scholarship hunter Iya. nih, gitu ya. Si paling scholarship hunter. Soalnya gini, Gila. Kak, mahal banget Kak kuliah S2 itu. Iya, I see. Either itu dia mau biaya sendiri pun kayaknya untuk keadaan kita yang sekarang, apalagi kita masih fresh graduate gitu ya, terus kerjaan kita masih belum pasti kayak gitu. Aduh, cannot afford deh kayak Aduh. gitu ya. Dan cannot afford deh. Nah, cuman ini yang buat saya kenapa terus-terusan mencari beasiswa adalah lingkungan sih, teman-teman. Iya. Jadi saya itu terpapar oleh lingkungan orang-orang ambis. Benar. Iya, orang-orang ambis yang rata-rata kuliahnya luar negeri gitu. Apalagi kan karena kita jurusan bahasa Inggris Kak waktu itu. Jadi kiblatnya kita kalau nggak UK, Amerika, Australia. Itu aja. Jadi teman-teman saya tuh ya lulusan situ rata-rata gitu. Yang kebanyakan lagi itu Australia. Itu tuh ada sampai kayak teman-teman saya tuh namanya di Adelaide. Iya, tempatnya Raditya Dika. Iya, itu anak FKIP semua di situ, coy. Oh. FKIP bahasa Inggris. Jadi mereka tuh bahasa Sasak gitu, Kak. Ya Allah. Itu Ya, emang di FKIP itu yang beasiswa hunter tuh bahasa Inggris banget iya, sih. rata-rata anak bahasa Inggris karena dari bahasa kan Iya. juga. Mereka pede dengan mereka punya kemampuan bahasa itu. Kalau yang fisika kan kita lebih ke musola ya dulu ya. Masya Allah. Bener. Masjid. Ini pengalaman yang luar Bukan biasa Masjid ini. dan musola. Betul. Saya enggak. Apa sih namanya UKM yang Ini apa sih? masjid-masjid? Al-Kahfi. Saya pernah daftar Al-Kahfi. Sumpah loh. Saya tahun pertama pernah daftar Al-Kahfi. Ngisi formulir doang. Iya. Begitu didatang suruh pakai rok nggak jadi. Iya, nggak pernah pakai rok loh ya. Pernah waktu Tapi kerja. pasti nggak, gimana ya, jalannya pasti aneh. Karena Oke, belum anyway, biasa. udah. Anyway. Jadi jurusannya apa waktu di kuliah? Oke, jadi saya lanjutin cerita dulu ya sedikit. Oke, jadi kan kiblatnya ke itu tuh. Nah, cuman karena saya kan nyari terus tuh. Jadi setiap tahun tuh setelah lulus S1 tuh nyari terus Kak. Jadi nggak pernah berhenti saya Yeah, I apply. saw that. Kayak gitu sampai di bimbel tuh mereka paham banget kalau numpang ngeprint ya Kak buat beasiswa. Numpang ngeprint tuh untungnya Bikinin baik-baik surat kan. rekomendasi Iya, dong, Kak. itu tiap tahun itu. Tapi ya ternyata belum rezeki ya. Sampai akhirnya di tahun 2020 kayak gitu. Itu terakhir saya tuh benar-benar udah oke lah, kalau nggak dapat beasiswa saya mandiri deh kayak gitu. Atau enggak nurunin standar tuh, sempet nurunin standar yang nggak usah deh luar negeri dah, UPI kayak gitu. Sempet mikir mau ke ini Bandung, ke UPI kayak gitu karena kan pendidikan ya di sana ada kayak gitu. Lamar tuh LPDP kayak gitu terakhir, tapi nggak lulus juga. Sumpah, ya Allah, itu kayak Dan pada akhirnya ya gak Allah, lulus kok susah juga. banget sih kayak gitu nih, padahal udah nurunin standar nih, gue udah nggak mau keluar negeri lagi kayak gitu. Cuman kadarullah subhanallah ya, Masya kayak Allah, gitu. Masya Allah, tabarakallah. Pemprov buka beasiswa. Jadinya kan beasiswa apa? Jadi waktu itu gubernur baru kan. Nah, gubernur baru ini memang program utamanya itu buat ngirim 1000 cendekia ke luar negeri ya, gitu. Jadi waktu itu tujuan negaranya ada Polandia sama Malaysia. Nah, itu tuh kan nggak ada negara tujuan saya ya. Mana lagi ngelihat Polandia itu kan model beasiswanya itu kalau Pemprov ini kita harus pasrah dimasukin kemana aja Kak. Yang penting misalnya jurusan ini kita pilih, udah terserah kita nanti kampusnya di mana, yang penting kamu pilih jurusan itu. Kayak gitu. Nah, di Polandia nggak ada tuh pendidikan. Ya udahlah ya, downgrade lagi. Ya udahlah. Mana yang ada Malaysia nih. Nah, ternyata ada tuh yang pendidikan di Malaysia. Kayak gitu. Akhirnya saya pilih Malaysia. Itu tanpa ekspektasi apapun. Karena kan sebenarnya ya udahlah, nanti daftar manual aja di UPI gitu, mau daftar mandiri. Wah, ini coba gitu. aja gitu ya. Coba aja. Pokoknya gitu. aja Nggak coba. ikut beasiswa. Dapet. Akhirnya dapat beasiswa di Malaysia. Gila, keren kan? Nah, pertama tuh memang milihnya bahasa Inggris, pokoknya pendidikan bahasa Inggris aja gitu dulu ya. Nah, terus long story short ini ya, Gila, karena kan Malaysia. ini baru pertama kali saya tuh angkatan pertama nih beasiswa Malaysia ke ya waktu itu.
angkatan pertama jadinya masih semuanya itu sistemnya itu masih uji coba gitu loh Kak. Bentar, maksudnya angkatan pertama beasiswa NTB Iya, yang ke Malaysia. Jadi itu udah batch 2 yang ke Polandia. Tapi kan saya tidak milih Polandia karena nggak ada jurusan saya. Jadi waktu itu saya tuh masih benar-benar pengen di pendidikan ya, nggak mau linjur tadi. Nggak mau linjur gitu. Pokoknya pendidikan deh kayak gitu. Nah, terus habis itu karena masih coba-coba, akhirnya ada perubahan sistem di situ. Jadi akhirnya kita itu harus pasrah di tempatin di mana aja. Yang penting di universitas-universitas yang sudah MOU-an sama NTB, beasiswa NTB gitu. Nah, rezeki itu karena alhamdulillah ya nilai tes bahasa Inggris saya tuh tinggi, sombong banget. Nggak motivasi nih. Jadi kalau yang tinggi-tinggi itu dimasukinnya ke univ yang itu yang bagus itu, which is itu UKM. Itu ranking pertamanya lah. Gitu. Jadi saya masuk ke situ Kak. Nah, terus setelah itu kan ngeliat-liat mata kuliah ya, kayak gitu, lihat-lihat mata kuliah. Ada bahasa Inggris juga di sana, terus habis itu ada banyak pendidikan yang lain. Nah, setelah saya lihat-lihat, ternyata untuk jurusan bahasa Inggris di sana, mata kuliah yang saya lihat itu kurang match sama yang saya mau, Kak. Maksudnya kan saya itu mau concernnya ke pengajaran nih. Nah, sedangkan yang di UKM itu dia lebih ke linguistik. Nah, jadi dulu tuh di jurusan bahasa Inggris tuh for your information teman-teman, jadi ada yang concern ke pendidikan, ada yang concern ke kebahasaannya itu, which is itu linguistik namanya. Saya nggak suka tuh linguistik, maksudnya karena ada huruf-huruf anehnya itu nggak sih? Iya, dan juga ini dia lebih ke nganalisis bahasa Kak, bukan memberikan pelajaran bahasa. Nah, saya tuh lebih ke pendidikan bahasanya, mengajarkan bahasa asing kepada orang lain, training dan sebagainya itu. Nah, mata kuliah itu tuh nggak terlalu match tuh Kak. Terus akhirnya saya lihat-lihat lagi jurusan lain. Nah, yang match sama saya justru di jurusan yang lebih luas, namanya kurikulum dan pedagogi. Universitas Kebangsaan Malaysia. Nah, terus ngelihat-lihat itu memang nggak ada yang khusus bahasa Inggris, cuman ada beberapa mata kuliah yang kita boleh pilih dari lintas jurusan. Ya udah, akhirnya saya pilih itu karena saya bisa memilih yang, karena di jurusan TESOL itu pun namanya TESOL ya, Teaching English as Second Language. Nah, itu yang saya butuhkan cuma 1-2 mata kuliah doang. Nah, jadi karena saya bisa memilih, kalau saya lintas jurusannya masih di pendidikan ya, cuman konsentrasi ya lintas konsentrasi itu akhirnya saya memilih itu aja, pedagogi, karena lebih banyak ilmunya di situ. Akhirnya saya pilihnya yang pedagogi itu Kak. Berarti prodinya ini namanya apa sih? Prodinya pendidikan. Iya, pendidikan, tetap apa namanya, di bawah Fakultas Pendidikan. Prodi kurikulum pedagogi. Jadi kalau di Malaysia itu ada kurikulum pedagogi, ada pendidikan bahasa Inggris itu which is TESOL, ada pendidikan bahasa Melayu juga ada, pendidikan bahasa Arab ada, pendidikan matematika, fisika, kimia, sama lah kayak FKIP gitu. Berarti Selma fakultasnya Fakultas Pendidikan, di bawahnya yang kurikulum dan pedagogi. Yang which is itu sebenarnya lebih luas. Jadi kalau di karir nih Kak ya, saya tuh bisa masuk ke fakultas mana aja sebenarnya Kak. Jadi kalau misalnya saya ngelamar nih nanti CPNS gitu ya, saya boleh masuk fakultas mana aja tuh. Saya qualified di situ karena saya kurikulum. Jadi nanti di setiap kampus itu saya bisa masuk di bagian kurikulumnya. Even mungkin di kementerian saya bisa tuh Kak. Oke. Ya, karena Anda sudah mengincar PNS. Iya, benar gitu. P3K sekarang bagus. Gelarnya Selma apa berarti? SPD-nya kan ada. MED. Itu MED. Ya, jadi tuh MPD-nya sini lah. Karena di luar dapatnya jadi MED, Master of Education. Gitu. Kalau di sini kan Master Pendidikan. Ya. Make sense kan ya? Make sense. Iya, gitu. Lumayan ya, negara tetangga tapi langsung berubah gitu. MED. Kirain Master Kebangsaan. Gokil. Cuman uniknya di sana ya Kak, kalau master itu di sana dibilangnya sarjana. Jadi saya di sana tuh masih SPD tahu. Terus kalau sarjana di sana dibilang apa? Ya, kalau sarjana di sana itu bachelor. Bachelor namanya. Bachelor. Gitu. Jadi mereka itu ngadopsi Inggris. S1 bachelor, S2-nya sarjana. Sarjana. Unik ya. Pusing. Oke, terus di sana berarti apa yang didapat, perspektif apa yang didapat? Menarik banget sih. Jadi kan awalnya kan sebenarnya nih kayak karena Malaysia is not nggak pernah sama sekali terbayang di pikiran saya akan kuliah di Malaysia, tidak pernah sama sekali. Malaysia gitu ya. Even waktu itu di sini nih saya ngerasa yang kayak kita balik lagi ke S1 yang tadi tuh ya, yang pengen nyoba lagi untuk ngambil negara yang saya mau gitu. Jadi di situ saya
Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jadi ceritanya teman-teman ya, ceritanya muter-muter cari kampus yang bisa menerima beasiswa di Indonesia, tidak keterima, tidak lolos-lolos, dan pada akhirnya keterima beasiswa di Universitas Kebangsaan Malaysia. Dan rasanya sangat bahagia sekali karena lulusan Malaysia ini benar-benar diakui ketika selesai wisuda atau selesai jenjang pendidikan di Malaysia, pasti akan diakui di Indonesia. Kalau lulusan di Indonesia sendiri sulit buat diakui di negaranya sendiri teman-teman. Bersyukur. Jadi kakak ini sangat bersyukur sekali karena bisa keterima beasiswa di negara Malaysia, khususnya di Universitas Kebangsaan Malaysia. Gila, keren. Oke, itulah video reaction hari ini buat kalian teman-teman semuanya. Yang suka dengan video ini silahkan teman-teman support dengan cara menekan tombol like, comment, dan share. Jangan lupa juga subscribe channel daripada Mer React TV. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.